wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ratna Apriani dari Program Studi Pendidikan Matematika IKIP Siliwangi. Pada hari ini kami akan menayangkan hasil presentasi yang telah kami buat dengan tema memahami komunikasi dan sikap matematika. Pada saat kami presentasi, Anda diharapkan memfokuskan mata terhadap presentasi yang akan kami sampaikan. Ketika ada hal yang kurang jelas atau kurang dimengerti, Anda dapat menanyakannya saat akhir presentasi. Dan sebelum mengawali presentasi kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Yang pertama yaitu definisi. Menurut Musfikon, komunikasi merupakan kegiatan rutin setiap interaksi antara dua orang atau lebih. Yang kedua yaitu menurut Johnson dan Michaelis, matematika adalah bahasa simbolis yang fungsi praktisnya untuk mengekspresikan hubungan-hubungan kuantitatif dan keuangan. Sedangkan fungsi teoritisnya adalah untuk kemudahan berpikir. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan komunikasi. Yang pertama adalah kemampuan membaca, diskusi, dan menulis. Yang kedua ada pengetahuan prasyarat, merupakan pengetahuan yang telah dimiliki siswa sebagai akibat proses belajar sebelumnya. Jenis kemampuan siswa tersebut menentukan hasil pembelajaran selanjutnya. Yang ketiga ada pemahaman matematik. Pemahaman matematik ialah tingkat atau level pengetahuan siswa tentang konsep, prinsip, algoritma, dan kemahiran siswa menggunakan strategi penyelesaian terhadap soal atau masalah yang disajikan. Baik, selanjutnya ada peranan komunikasi matematika. Pertama, menghubungkan antar konsep matematika dengan kehidupan sehari-hari. Dua, menghubungkan antara benda konkret dan gambar dengan ide-ide matematika. Tiga, membuat refleksi dan menjelaskan pemikiran terhadap ide-ide matematika. Empat, menyadari dan menggunakan kemampuan membaca, mendengar, menulis, mengamati, dan menilai ide-ide matematika. Selanjutnya ada aspek-aspek komunikasi matematika. Yang pertama, representasi. Dua, mendengarkan. Tiga, membaca. Empat, diskusi. Dan lima, menulis. Indikator kemampuan komunikasi untuk siswa tingkat SMP. Yang pertama, membuat model dari suatu situasi melalui lisan, tulisan, benda-benda konkret, gambar, grafik, dan metode-metode aljabar. Yang kedua, menyusun refleksi dan membuat klarifikasi tentang ide-ide matematika. Yang ketiga, mengembangkan pemahaman dasar matematika termasuk aturan-aturan definisi matematika. Yang keempat, menggunakan kemampuan membaca, menyimak, dan mengamati untuk menginterpretasi dan mengevaluasi suatu ide matematika. Yang kelima, mengapresiasi nilai-nilai dari suatu notasi matematis termasuk aturan-aturannya dalam pengembangan ide matematika. Selanjutnya saya akan membahas tentang faktor dalam sikap matematika. Apa saja sih faktor-faktor yang ada di dalam sikap matematika? Terdapat 5 faktor yang mempengaruhi sikap matematika. Yang pertama yaitu faktor kepercayaan. Kepercayaan di sini yaitu bagaimana atau sejauh mana siswa tersebut merasa yakin akan adanya forma dalam belajar matematika. Dengan kata lain, keyakinan siswa atas kemampuannya dalam belajar matematika. Yang kedua yaitu faktor kekhawatiran. Kekhawatiran di sini yaitu mengukur perasaan takut, gelisah, cemas siswa dalam belajar matematika. Yang ketiga yaitu faktor nilai. Nilai di sini yaitu merujuk pada keyakinan siswa atas kegunaan, relevansi, atau keberhargaan matematika di dalam kehidupan pribadi siswa dan kehidupan pribadi profesional mereka di masa yang akan datang atau di masa depan. Yang keempat yaitu faktor kesenangan. Kesenangan di sini yaitu siswa dapat belajar mengukur sebagaimana siswa itu merasa nyaman atau belajar matematika itu merasa nyaman dan terlihat
mengikuti pembelajaran matematika siswa itu di kelas gitu. Dan yang kelima yaitu motivasi. Motivasi di sini yaitu mengukur seberapa besar minat siswa dalam belajar matematika dan mempunyai keinginan siswa dalam belajar matematika. Pada intinya motivasi ini yaitu minat dan keinginan siswa dalam belajar matematika. Ya, kesimpulannya yaitu ada 5 faktor yang mempengaruhi sikap matematika. Yang pertama yaitu kepercayaan, yang kedua kekhawatiran, yang ketiga nilai, yang keempat kesenangan, dan yang terakhir adalah motivasi. Cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.